Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan tentang Semut Hito NU yang perlu saya sampaikan lewat media ini, karena memang kehadiran Semut Hito NU ini cukup fenomenal, karena kok ada perkumpulan yang disebut nama Semut Hito. Nah itu ya, saya kira. Nah teman-teman, rata-rata sahabat-sahabat kita, terutama yang belum belajar sungguh, belum belajar lama di pesantren atau belum pernah mendalami sejarah NU, ini masih belum paham tentang Hitoh Nahdiyah itu. Sebetulnya referensinya ada. Jadi ada buku yang ditulis oleh almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang pernah jadi Rois Am PBNU, yang judul bukunya memang Hitoh Nahdiyah. Jadi kalau ditanya Hitoh Nahdiyah itu, jawabannya di situ aslinya. Nah yang saya baca di situ, Hitoh Nahdiyah itu kan berasal dari dua kata, Hitoh dan Nahdiyah. Hitoh itu dijelaskan adalah di sana garis-garis. Jadi garis-garis perjuangan ala Nahdlatul Ulama, gitu sajalah singkatnya. Karena Nahdiyah itu maksudnya Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Ahmad Siddiq itu di situ menceritakan bahwa sebelum Jam'iyah atau organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama itu berdiri, para ulama di Indonesia itu sudah punya beberapa kesamaan. Jadi ada sekian banyaknya ulama di Indonesia punya kesamaan dalam apa? Pola pikirnya, kesamaan sikapnya, kesamaan sumber atau referensi pengetahuannya, yang akhirnya tadi itu menyebabkan kesamaan pola pikir dan sikap dalam memahami maupun dalam mendakwahkan, dalam menjalankan Islam di bumi Indonesia. Nah, kesamaan-kesamaan itulah yang akhirnya disebut dengan Hitoh atau garis. Nah, itulah ya. Jadi garis pemikiran, garis pemahaman, garis perjuangan yang dijalankan oleh para ulama itu. Jadi garis ini sudah ada sebelum NU berdiri. Nah, karena mereka ini yang memiliki kesamaan pemahaman, kesamaan sikap itu terus berkumpul sesuai dengan sejarah itu dan bersatu mewadahi dirinya dan perjuangannya dalam organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, maka itu ya, kesamaan ini yang disebut dengan Hitoh Nahdiyah, gitu ya. Jadi kalau dipertanyakan Hitoh Nahdiyah itu Hitoh adalah cara berpikir, cara berperilaku dan bersikap dari para ulama yang berada dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, gitu loh. Nah, di situ lalu Kiai Ahmad Siddiq menjelaskan dalam bukunya itu kesamaannya itu dalam bidang apa? Dalam dua hal. Satu, kesamaan dalam bidang keagamaan, yang kedua dalam sosial kemasyarakatan. Dalam bidang keagamaan, di mana titik persamaan? Mereka ini satu, akidahnya sama-sama menganut akidah Islam yang telah dirumuskan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih, para ulama itu punya kesamaan bermadhab kepada salah satu madhab 4, yaitu Al-Imam Nu'man bin Thabit atau Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik bin Anas atau yang kita kenal dengan Imam Maliki, kemudian Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hambal. Nah, para ulama itu bermadhab ke sana kepada salah satu dari yang 4 ini. Kemudian beliau-beliau juga punya kesamaan dalam tasawufnya, sama-sama mengacu kepada tasawufnya Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi dan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah,
kesamaan inilah yang disebut khitah nahdiyah dalam bidang keagamaan, gitu ya. Kemudian mereka juga punya kesamaan dalam sikap sosialnya, dalam sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyrakatannya mereka satu, punya sikap sosial yang tawassud, tengah-tengah, wal i'tidal, dan istiqomah, mereka tegak lurus dalam kebenaran. Jadi para ulama itu punya keberanian untuk tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kalau memang sudah A ya A, gitu ya. Meskipun tengah-tengah tapi juga tegas, gitu ya. Tidak mau disuap, tidak mau disogok, tidak mau diancam, tidak mau diiming-imingi. Itu tawassud dan i'tidal. Tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri, ya di tengah. Kemudian dari sikap tawassud itu, karena mereka itu sikapnya tengah, jadi tidak ekstrim, ya, tidak ekstrim, tidak tatarruf, gitu ya, tidak ekstrim. Maka mereka punya sikap kedua, yaitu para ulama NU itu tasamuh, toleran, ya, toleran. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, ya, itu mereka toleran, menghargai. Jadi tidak memusuhi orang yang berbeda, juga tidak menjadikan perbedaan sebagai perpecahan. Perbedaan itu diterima sebagai sebuah kenyataan yang mesti terjadi. Jadi punya sikap menghargai pendapat orang lain, empati kepada pendapat orang lain. Karena para ulama NU itu sudah biasa di dalam fikih itu hampir jarang, ya, kalau masalah-masalah ijtihadiyah dalam referensi-referensi yang dibaca oleh kiai NU, terutama fikih, karena fikih itu memang hasil ijtihad kan. Fikih itu hasil ijtihad, baik itu mulai dari kitab Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, I'anatul Talibin, apalagi Majmu', gitu ya, yang dibaca di pesantren itu loh. Di situ sudah biasa, satu masalah terkadang ada 2 pendapat, terkadang 3 pendapat, bahkan terkadang lebih. Nah, jadi para ulama tadi akhirnya punya sikap tasamuh, karena sudah biasa membaca perbedaan pendapat dalam kitab-kitab kuningnya. Jadi toleran, tidak memaksakan pendapat, dan itu modal yang luar biasa. Kemudian punya sikap yang ketiga, yaitu tawazun. Jadi para ulama-ulama yang ada di NU itu punya sikap tawazun, keseimbangan antara hubungan vertikal dan horizontal, keseimbangan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, sebenarnya modalnya dari tawassud, i'tidal, dan tasamuhnya itu, maka mereka akhirnya punya sikap yang seimbang. Yang selanjutnya, para ulama itu getol melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat. Jadi beliau, para ulama-ulama inilah yang selama ini menyuarakan kebenaran, memperjuangkan kebenaran. Mereka juga getol bagaimana menghindarkan masyarakat dari kemungkaran dan kerusakan. Nah, jadi khitah secara sosial kemasyarakatan itu tawassud dan i'tidal, tasamuh, tawazun, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu khitah nahdiyah yang ada dalam kitabnya atau dalam bukunya Ki Ahmad Siddiq itu. Nah, ini penting untuk terus dilanjutkan, karena khitah ini menurut Ki Ahmad Siddiq karakternya NU. Kalau tidak seperti ini, NU tidak jadi NU, gitu lah ya. Jadi NU tidak jadi NU. Nah, kemudian NU itu ya dulu didirikan karena ada kesamaan tadi. Kemudian tujuan dari berdirinya NU adalah untuk memperjuangkan tegaknya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi NU tidak didirikan, di situ disebut oleh Ki Ahmad Siddiq, tidak didirikan atas motivasi politik, kekuasaan, atau atas motivasi ekonomi. Jadi NU didirikan bukan untuk merebut ekonomi atau merebut kekuasaan politik. Jadi NU itu didirikan adalah bagaimana agama itu bisa diikuti oleh semua masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, dari berbagai
pandangan dan afiliasi politiknya. Bagaimana bisa menjadikan Islam itu sebagai tuntunan dalam hidupnya. Itu tujuan NU didirikan. Maka NU sebut Jam'iyah Diniyah, organisasi keagamaan, karena tujuannya adalah agama. Dan ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan. Aktivitas NU adalah dalam bidang sosial kemasyarakatan, yaitu dalam bidang pendidikan, dalam bidang dakwah, terutama di situ disebutkan. Kalau NU terus punya program di luar dakwah dan pendidikan, dalam buku itu disebut, itu hanya dalam rangka mendukung suksesnya dakwah dan pendidikan, bukan tujuan. Gitu ya. Nah, terus NU pernah tergoda, pernah jadi partai politik, gitu ya, tahun 52. Nah, itu disebut era meninggalkan hitohnya, karena NU didirikan tidak untuk sebagai apa? Untuk merebut kekuasaan. Sedangkan kalau partai kan untuk merebut kekuasaan. Karena situasi akhirnya 52 NU menjadi partai politik. Terus terjadilah gejolak di dalam NU, karena NU itu sudah biasa berbeda pendapat, sulit menyatukan kiai dalam satu pendapat, karena memang perbedaan pendapat itu bagian dari NU, gitu loh ya. Perbedaan pendapat itu terjadilah terus tarik menarik. Ada pandangan-pandangan NU kembalikan saja seperti semula, ada sampai mulai tahun 71 sudah muncul, tahun 79 muncul. Nah, baru terwujud NU dikembalikan lagi kepada khitohnya sebagai organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan, itu pada Munas Alim Ulama yang diadakan di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo Asembago Situbondo pada tahun 83 bulan Desember. Pada Munas Alim Ulama itu, yang kemudian diperkuat pada muktamar setahun berikutnya pada tahun 84. Nah, di muktamar itulah ditetapkan NU kembali ke khitohnya, gitu ya. Jadi kembali ke khitohnya itu kembali ke jati diri awalnya sesuai yang tadi saya sampaikan. Nah, para ulama ini bahaya, memang bahaya ketika NU tidak berada pada jati dirinya, itu ada bahaya. Apalagi kalau kita melihat, kita mencoba kita lihat dalam peta sekarang. Sekarang ini peta sosial kemasyarakatan, terutama dalam bidang politik ini ya. Ini sangat sangat panas, mengeras. Perpecahan ini juga mengeras, dan justru antar berbagai kelompok Islam. Nah, kalau NU tidak memposisikan dirinya sebagai payung dari semua itu, dari semua komponen yang ada, baik komponen dalam artian komponen kenegaraan maupun komponen keislaman, keagamaan, maka Indonesia ini bisa hanya ribut terus dalam polemik yang berkepanjangan, dan kita tidak bisa membangun. Di sini butuh payung yang bisa mempersatukan, ya, antar berbagai macam versi itu, baik versi keagamaan maupun versi nasionalitas, gitu ya. Nah, ini saya kira NU, dan kalau NU malah juga terjun ikut bermain, bukan tidak sesuai dengan hitohnya yang menjadi payung agama bagi semua orang, maka NU menjadi pihak yang juga ikut berseteru dengan pihak lain yang tidak sama dengan NU nanti di kancah itu, dan Indonesia akan kehilangan payungnya, akan kehilangan perekatnya, karena yang mestinya jadi perekat juga ikut mengoyak persatuan itu. Maka mempertahankan NU pada hitohnya, gitu ya. Jadi tidak memperjuangkan, tidak NU dijadikan alat untuk mencari kekuasaan atau berebut dunia ekonomi, tapi NU berjuang menjadikan agama, ajaran agama seperti yang disampaikan itu bisa diikuti oleh semua umat Islam, dan juga pikiran NU tentang
kenegaraan juga bisa diikuti oleh semua kelompok, karena NU tidak bermain. Itu yang dipentingkan sekarang demi Indonesia. Nah, tapi tarikan untuk NU ke politik, terutama karena banyak oknum-oknum di NU gitu ya, yang memang ingin sukses meraih kekuasaan dan tidak punya modal, dan modalnya ya memanfaatkan NU itu modalnya. Jadi mereka tidak menjadi pengurus partai gitu ya, terus ya aktiflah di partai dan bagaimana partainya menang. Nah, tapi ada beberapa oknum yang malah mau menjadikan NU sebagai kendaraannya. Nah, ini yang berbahaya. Karena NU ranahnya bukan di situ. NU bukan ranah di bawah itu. NU di atas semua, gitu loh ya. Sehingga NU itu menjadi payung besarnya umat Islam. Bukan hanya NU, payung besar supaya tidak pecah umat Islam, umat Nabi Muhammad ini. Nah, itu NU perlu tetap ada khitohnya. Nah, mempertahankan NU pada khitohnya meskipun sudah diputuskan oleh Muktamar NU ke 27 pada tahun 84 di situ Bondo, ini tidak mudah. Karena memang tarikan untuk menjadikan NU sebagai kendaraan politik, meskipun NU bukan partai politik, itu sangat menarik bagi oknum-oknum orang yang bisanya seperti itu. Mereka tidak bisa, katakanlah, mau jadi pengurus PDI terus memperjuangkan PDI dengan membawa nilai NU gitu ya. Jadi pengurus PKB, perjuangkan PKB dengan membawa nilai NU, menjadi pengurus Golkar, jadi Demokrat, jadi apapun, partai apapun, membawa nilai, itu sangat jarang yang seperti itu. Nah, hanya bisanya lalu NU yang bawa-bawa ditarik-tarik. Nah, sehingga khitoh Nahdiyah ini nanti meskipun sudah diputuskan oleh Muktamar bisa gagal dalam implementasinya. Nah, maka saya sowan beberapa kiai gitu ya. Silakan baca di skhnu.com kolom tentang kiai siapa saja yang sudah saya datangi biar gak saya ulang. Nah, membicarakan tentang problem ini karena ini akan menjadi masalah keislaman dan menjadi masalah kebangsaan ke depan, terutama cita-cita kita dengan kemerdekaan Republik Indonesia, cita-cita bangsa Indonesia ini bisa terancam kalau NU tidak berada dalam posisinya sesuai dengan jati dirinya. Maka beberapa sepuh itu merestui saya untuk ngumpul-ngumpul lah, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pemuda NU tentang masalah ini. Nah, karena dapat restu dari beliau, lalu ya saya bergerak pelan-pelan. Ini mulai tahun 2016. Nah, lalu sekarang ada pertanyaan. Nah, dan kelompok ini ya kita namanya Semut Khitoh NU gitu loh ya. Nah, jadi Semut Khitoh NU itu adalah para pemuda NU yang mau kita ajak untuk memahami khitoh Nahdiyah, menyerap, meresapi, lalu mengamalkan, kemudian memperjuangkannya, mensosialisasikannya di tengah-tengah masyarakat. Yang sebetulnya ini mestinya tugas pengurus NU. Tapi karena gelombang atau arus politik itu sekarang besar sekali menerpa NU. Nah, sebagian besar pengurus lupa kepada mengamalkan dan mensosialisasikan khitoh Nahdiyah sesuai dengan amanat Muktamar 84 itu. Nah, maka kita yang mencoba, tapi karena kita bukan siapa-siapa, kita ini orang-orang pinggiran saja yang mungkin bukan orang yang diperhitungkan, maka kita kasih nama ini Semut Khitoh NU. Jadi kita menyadari bahwa kita hanya semut gitu ya. Nah, Semut Khitoh berdiri tahun 2016. Nah, kemudian pada tahun, kalau nggak salah tahun 2018, Gus Solah itu pernah mengundang saya dan beberapa kiai itu di mana, di Tebu Ireng, didengarkan pandangannya tentang kondisi NU. Nah, semua berbicara bergantian. Saya kalau nggak salah nomor 3 dari terakhir berbicara, yang menurut beliau dan kiai-kiai lain ini ingin memperjuangkan khitoh NU. Nah, dari pertemuan itu lalu kelompok tadi lahir menjadi Komite Khitoh NU 26. Nah, saya datang waktu itu kepada undangan bukan sebagai apa ya, karena saya diundang.
Dan undangannya itu di Tebu Ireng, dan yang undang adalah Gus Solah yang notabene cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka saya datang, dan beberapa kali juga saya datang. Nah, tapi bukan berarti semut Hito NU berada di bawah Komite Hito, gitu ya. Sama sekali tidak ada seperti itu. Saya datang secara pribadi, dan saya datang karena hormat kepada cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu Gus Solah. Dan saya juga pernah diminta tolong oleh Gus Solah untuk mengadakan pertemuan Komite Hito itu di Yogyakarta. Saya lakukan, saya katakan kepada teman-teman semut Hito, ini bukan karena kita sebagai bagian dari Komite Hito, tapi karena saya hormat dan tabarrukan kepada Gus Solah. Jadi antara semut Hito dan Komite Hito gak ada hubungan organisatoris, gak ada. Dan karena sekarang Gus Solah sudah gak ada, dulu saya datang itu karena hormat kepada beliau. Sejak Gus Solah wafat, saya tidak pernah datang lagi ke pertemuan Komite Hito itu, dan saya juga bukan anggotanya, gitu ya. Oleh karena itu, nanti kalau ada yang bertanya di teman-teman, terus apa hubungannya semut Hito NU dan Komite Hito? Gak ada hubungan apa-apa, gitu ya. Gak ada hubungan apa-apa. Dan semut Hito ini berdiri lebih dulu daripada Komite Hito. Nah, sekarang Komite Hito bagaimana saya sudah tidak tahu. Dan ya silakan, ini berbeda, gitu ya. Bukan suatu yang satu bagian dari yang satu, tidak, gitu. Nah, ya alhamdulillah, dan minta doa dari semua pihak, semut Hito ini tetap fokus memperjuangkan tadi Hito Nahdiyah, dan alhamdulillah anggotanya adalah para pemuda-pemuda yang bukan siapa-siapa, gitu. Kalau yang lain ya mau ikut berjuang memperjuangkan Hito Nahdiyah, ya silahkan, gitu ya. Atau gabung sama semut Hito, ya monggo. Tapi semut Hito ini bukan organisasi, ya, sehingga tidak ada ADRT-nya. Ini hanya ngumpul-ngumpul gitu loh. Ini bukan organisasi, jadi ini bukan saingannya Ansor, Ibnu, Fatah itu apa? Bukan. Kita itu tetap, teman-teman itu ada yang jadi pengurus NU, ada yang jadi pengurus Ibnu, Ansor, ada yang Banser, banyak. Nggak apa-apa, wong kita bukan organisasi, kita ini hanya untuk ngobrol-ngobrol, gitu ya. Jadi melingkar, ngobrol tentang Hito Nahdiyah, bagaimana kita memperjuangkannya. Ya mudah-mudahan pada saatnya NU yang kita cintai betul-betul tegak di atas Hitohnya, sehingga dulu Rasulullah diutus menjadi rahmatan lil alamin, itu bisa diwujudkan oleh NU pada kondisi seperti sekarang yang situasinya sudah semakin carut marut ini, gitu. Ini sangat penting. Begitu ya saya kira. Dan kita berharap juga ya teman-teman NU yang di pengurusan di tingkat manapun ini supaya punya persepsi terhadap Hitoh bukan sebagai sebuah pergerakan untuk mencari jabatan di NU, gitu ya. Kita tidak punya, sama sekali tidak punya. Jadi kita hanya terpanggil untuk mendiskusikan dan mensosialisasikan Hitoh Nahdiyah yang dulu menjadi keputusan muktamar, dan itu keputusan yang sangat penting, gitu ya. Motornya adalah para kiai-kiai sepuh dan dari kaum muda waktu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum. Dan ini perlu kita lanjutkan, gitu ya. Meskipun tantangannya berat, karena memang NU dengan Hitohnya ini seakan-akan NU itu tidak mau merebut apa-apa dan gak dapat apa-apa, seakan-akan. Padahal itu suatu perjuangan yang luhur. Nah, orang kan lebih senang kalau perjuangan itu ada hasil yang jelas. Nah, jadi NU bisa menjadi bupati, kayak gubernur, kayak presiden. Nah, itu kan seperti, padahal kan bukan itu tujuan NU. Bukan berarti orang NU tidak boleh berpolitik, tapi NU bukan kendaraan untuk berpolitik. Kendaraan berpolitik ya partai politik. Juga NU bukan kendaraan untuk oknum, untuk orang, untuk pengurus, untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Kalau untuk mendapatkan keuntungan duniawi, orang itu ya jualan, gitu ya. Ya buka usaha, buka perusahaan kan gitu. Sedangkan NU tempat untuk berjuang, memperjuangkan tegaknya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi Indonesia. Melanjutkan perjuangan para ulama, wali songo, para sahabat dan Nabi Muhammad SAW.
Saya kira mudah-mudahan cukup penjelasan saya selaku pendiri Semut Hito NU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.